Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur atas kudrah dan iradahnya lah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan kajian kita tentang Al-Fiqhul Muyassar yang sudah masuk tentang qada hajat, di mana kita masuk kepada bab ketiga yaitu mayusannu fi'luhu lidakhilil khala, apa yang disunahkan ketika memasuki jamban. Sudah dibaca beberapa paragraf, sekarang kita lanjutkan ke paragraf ketiga yaitu wahadisu aliyin radhiyallahu anhu. Mangga Yaos halaman 10 Wahadis Mas'alatus Salisah, paragraf ketiga yaitu wahadisu aliyin. Wahadisun aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satruma bainal jinni wa aurati bani adam idza dakhalal khala'i anna idza dakhalal khala'a an yaqulu bismillah an yaqula bismillah. Wa haditsu Anas radhiyallahu anhu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Baik. Ini lanjutan dari pembahasan yang ketiga, wahadisu aliyin, dan dari hadis Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satruma bainal jinni wa aurati bani adama, penutup antara jin dan antara aurat bani Adam, idza dakhalal khala'a, bila memasuki jamban, ayakula, hendaklah dia mengatakan bismillah. Ya, makanya di awal sudah disebutkan di antara adab masuk jamban itu yaitu menyebut bismillah. Lalu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, ternyata dengan membaca doa ini bukan hanya sekedar kita belajar adab yang sifatnya identik dengan tata krama, tapi juga ada hal gaib, hal yang tidak nampak menurut penglihatan kita, tapi melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata melalui hadis ini sudah diberitahu bahwa jin, ya, antara jin dan aurat bani Adam itu hanya bisa tertutup, hanya bisa terhijab ketika kita menyebutkan bismillah, gitu ya. Jadi ini bukan berbicara tentang kesurupan jin ya. Itu jangankan kesurupan jin, jin mah memanfaatkan kondisi kita bisa. Karena jin mampu melihat kita, kita tidak mampu melihat jin. Itu mah sudah begitu alamnya. Nah, ya, kita tidak tahu kan, yang jelas di dalam Al-Qur'an bahkan diterangkan dalam surat jin itu ada dua kategori. Ada jin kafir, ada jin muslim, gitu. Ya mungkin jin kafir makan jin yang tidak soleh,
kumaha lamun cunihin. Maka dengan doa inilah kemudian supaya kita terhindar, gitu ya. Gitu. Jadi privasi kita itu bisa dijaga dengan sempurna, bukan hanya dari kalangan sesama manusia, tapi bangsa lain pun ya, di alam di luar bangsa dunia, alam syahadah itu tertutupi privasi kita, yaitu dengan menyebut bismillah dan nanti ditambah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Gitu. Artinya dengan menyebut doa itu privasi kita terjaga, tertutup dari penglihatan apapun, penglihatan makhluk apapun. Yang kedua, kita berlindung dari godaan jin laki-laki dan jin perempuan, setan laki-laki dan setan perempuan. Makanya di zaman itu banyak godaannya. Makanya Nabi tidak memberikan sunnah kalau di jamban itu jangan terlalu lama. Ya, nyonyon sealbum, itu bukan adabnya. Jadi harus segera, karena zaman itu ya tempatnya godaan setan itu ada di sana. Ya, kotoran kan sesuatu yang negatif. Gitu. Ya, kodo hajat, buang air besar 2 jam. Nah, naonannya 2 jam lama-lama teh. Sing horeng bari main Mobile Legend. Ya, itu saya kira bukan adab ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa hadisu Anasin radhiyallahu anhu, dan dari hadis Anas radhiyallahu anhu, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza dakhala khala, bila beliau memasuki jamban, qala beliau berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Nah, kedua dalil inilah oleh pengarang kitab ini digabungkan ya, di thoriqatul jam'i, dikolaborasikan, dikompromikan, sehingga doanya diawali dengan bismillah, lalu dilanjut dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ya, ini riwayatnya yang keempat, yang hadis Ali itu riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan dinilai hasan oleh Ahmad Syakir dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Sedangkan hadis yang dari Anas ya, yang Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, itu riwayat Bukhari Muslim, sudah otomatis itu mah sahih, jangan ditanyakan lagi kalau riwayatnya Bukhari Muslim. Enggak, lanjutkan. Wa hadisu Aisyah radhiyallahu anha kana sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Wa haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa haditsu Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal hajata la yarfa'u thawbahu hatta yadnu minal ard. Ya. Nah, sekarang hadis dari Aisyah. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, karena sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari jamban, dari WC, maka beliau akan berdoa ghufranaka. Ya, ini kalau keluar. Jadi doa masuk jamban tadi, sekarang doa masuk keluar jamban, yaitu ghufranaka. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena idza aradal hajata, bila beliau ingin buang hajat, layar fa'u saubahu, beliau tidak akan mengangkat pakaiannya, hatta yadnu minal ardi, hingga mendekati atau menempel ke tanah. Ya, ini tentu dalam rangka untuk bisa menutupi ya, menutupi auratnya. Gitu. Itu
terkait dengan sunnah apa saja yang harus dikerjakan ketika buang hajat. Dan tentu ini menjadi adab yang harus kita perhatikan. Doa ini sepele ya, tapi dampaknya sangat luar biasa. Jadi biasakan masuk baca doa, keluar baca doa. Begitu. Jangan masuk nyanyi, keluar nyanyi. Nah, jadi jangan dibiasakan itu nyanyi-nyanyi, tapi yang dibiasakan adalah baca doa. Memang kadang suara kita itu kalau di jamban mendadak bagus ya. Gitu aneh nate eta teh itu ya setan mengiringi kita gitu ya. Suaranya suara seruling-seruling setan itu. Ya, tapi pas keluar mah gak enak didengar aneh nate. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada al-mas'alatu rabi'ah. Persoalan yang keempat, mayuh romu fi'luhu alaman aroda kodo al hajati. Apa yang diharamkan, ya perbuatan apa yang diharamkan bagi orang yang ingin kodo hajat. Tadi mah apa yang disunahkan. Nah sekarang apa yang diharamkan ketika kodo hajat, ketika buang hajat. Mangga diaos. Yahramul baulu fil ma'i raqidi li hadisi Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha anil bauli fil ma'i raqidi wala yumsiku zakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wala yastanji biha liqaulihi ya sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyaminihi wala yastanji biyaminihi. Baik. Persoalan yang keempat adalah perbuatan apa yang diharamkan bagi orang yang ingin qada hajat. Itu ya poinnya. Yahrumul baulu fil ma'i raqidi. Yang pertama ini adalah haram kencing di air yang tergenang. Itu tidak boleh. Itu ya. Air yang tergenang tidak mengalir itu tidak boleh. Atau air apapun yang tidak ada sirkulasinya itu tidak boleh. Selama air itu diketahui mengalir ya dan tersirkulasi maka dibolehkan. Begitu. Air yang tergenang itu apa ya? Kalau hari ini contohnya Ciluncang. Ya. Bahasa Thailandnya apa itu? Ya, Ciluncang ya. Gitu. Jadi itu nggak boleh ada genangan air lalu kita kencing di sana gitu. Kalau air seperti sungai itu dibolehkan karena itu mengalir begitu. Kemudian kolam renang setahu saya itu juga mengalir begitu. Balong mengalir tuh, balong kolam ikan mengalir setahu saya ya. Gitu mengalir dialirkan ke sungai. Ya, itu diperkenankan jenis air yang mengalir gitu. Tapi kalau air yang tidak mengalir itu tidak boleh. Ya, kubangan itu tidak boleh. Kan di zaman itu terlihatnya menggenang ya. Sebenarnya bukan menggenang. Ya, ketika dialirkan air itu tetap mengalir. Itu diperbolehkan begitu. Ya. Nah, kemudian juga wala yumsiku dzakarohu, tidak boleh memegang kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanannya wahwa yabul sedangkan dia kencing. Hati-hati ya. Jadi ketika kencing tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kalau tangan kiri boleh? Halo. Tangan kiri boleh tidak? Boleh.
Ya, tidak pakai tangan, lepas tangan. Ya boleh saja, silakan. Ya, yang nggak boleh itu adalah dengan tangan kanan. Itu larangannya. Gitu. Tangan kiri ya boleh, karena kan buang air besar pun ceboknya dengan tangan kiri. Wala yastanji biha, dan tidak boleh juga istinja ya dengan tangan kanan. Mana dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum, bila salah seorang di antara kalian kencing, fala ya'khudanna dzakarahu biyamini, janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, wala yastanji biyamini, dan juga janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Ya, jadi sekali lagi, yang kanan itu identik dengan yang mulia, digunakan untuk sesuatu yang baik. Bahkan simbol nanti di akhirat itu ada ashabul yamin wa ashabul shimal. Ya, penghuni kanan, penghuni kiri. Penghuni kanan itu ahli surga, penghuni kiri itu ahli neraka. Identiknya seperti itu, simbolnya seperti itu. Jadi kalau ingin melakukan yang baik-baik itu pasti diawali dengan yang kanan. Makan dengan kanan, dengan tangan kanan. Bahkan mandi pun ya yang harus dibasahi itu bagian kanan dulu. Begitu. Memakai sepatu kaki kanan ya, sepatu kanan dulu. Nah, kalau yang buruk-buruk, yang negatif-negatif, biasanya simbolnya yang kiri. Ya, masuk jamban pakai kaki kiri. Ya, membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Begitu ya. Ini barangkali sesuatu yang dilarang menjadi catatan kita. Selanjutnya, wa yahramu alaihil baulu awil ghaiti awil ghaitu fi tariq au fidilli au fil hadaiki amatu au tahta syajarati musmarotin mungkin ya. Musmarotin au mawaridil miyahi lama rawa Mu'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala an salasun Ittaqul mala'ina salas al baraju fi mawaridi wa qari'atu tariqi waddilli wali hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu la'anaini jangan nini, la'anina. Iya. Qalu wa ma la'inani. Ya, berarti bukan la'anini ya, la'anina, maaf. Ittaqul la'inaini. Berhati-hatilah dengan dua laknat. Qalu, mereka bertanya, wa ma la'inani. Nah, itu. Wa ma la'inani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dillihim. Ya, oke, cukup dulu. Nah, sekarang apa yang dilarang ketika buang hajat? Wa yahrumu alaihil baulu, haram hukumnya kencing, awil go itu atau buang air besar, fit toriki di tengah jalan. Hayang katabraknya. Nya atuh teh kenging. Ya, jalan-jalan yang dipakai lalu lalang,
ya, jalan-jalan yang dijadikan tempat umum. Tapi kalau tanah tempat yang bukan lalu lalang itu diperkenankan. Begitu ya, misalnya lapang luas, angker, orang tidak mungkin ke sana, itu boleh ya, gali dulu lalu di sana. Ya, ini tentu kalau konteksnya sulit mendapatkan jamban. Kemudian yang kedua, au fidili, atau di tempat yang dipakai untuk berteduh, tempat berteduh. Tempat berteduh itu kalau hari ini mungkin di bawah pohon atau di tempat-tempat yang ada kanopinya. Di halte, awas nggak boleh ya, di halte, itu nggak boleh. Au fil hadaikil amati, atau di kebun-kebun umum, taman-taman umum. Di Bandung kan banyak taman ya, taman lansia, taman panda. Awas itu dipakai objek ya untuk buang air besar atau buang air kecil. Jadi fasilitas-fasilitas umum itu tidak dibolehkan untuk buang hajat, haram hukumnya. Au tahta syajaratin musmiratin, atau di bawah pohon yang berbuah, itu tidak boleh. Gitu. Au mawaridil miyah, atau di sumber-sumber air, itu pun tidak boleh. Ini barangkali larangan-larangan yang harus kita perhatikan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mu'ad, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul ma'alina, berhati-hatilah kalian terhadap tempat-tempat yang dilaknat. Maksudnya tempat-tempat yang dilarang, atau tempat-tempat yang kalau kita melakukan itu akan terlaknat. Nah, apa saja? As-salasa ada 3 ya. As-salasa ada 3. Yang pertama, al-barozu fil mawaridi, lapang yang ada sumber airnya ya, lapang luas tapi ada sumber airnya. Kemudian yang kedua, waqari'atul toriki, yaitu di tengah jalan ya, wadillu, dan di tempat berteduh. Ini kalau orang buang hajat di sana, buang hajat itu bukan konteksnya BAB saja ya, buang air kecil pun kalau di tempat seperti ini tidak boleh ya, sembarang buang air atau buang air kecil atau buang air besar di tempat seperti ini akan terlaknat ya. Kemudian juga wali hadis si Abi Hurairah, sesuai dengan hadis Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'inaini, hati-hatilah terhadap 2 laknat. Qalu, mereka bertanya, wa mal la'inani ya Rasulullah, apa 2 laknat itu wahai Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim, yaitu orang-orang yang membuang kotoran di jalan lalu lalang orang atau di tempat naungan orang, tempat berteduh orang. Mungkin hari ini sudah terbilang tidak ada ya, tapi mungkin di zaman dulu, terlebih di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan Jazirah Arab itu, Mekah Madinah itu kan dulunya bibakata. Bibakata itu tempat tandus, peradaban belum ada di sana, begitu. Jadi Makkah dulu disebutnya bibakata. Baka itu lapang tandus yang tidak ada pohon, tidak ada orang yang lalu lalang di sana, tidak ada bangunan yang berdiri.
Bahkan masyarakat nomaden, masyarakat Arab itu terkenal sebagai masyarakat nomaden. Nomaden itu suka pindah-pindah tempat. Sehingga kalau begitu mereka buang air besar, buang air kecil, potensi sembarangannya sangat besar. Kapan Mekah seperti hari ini, Madinah seperti hari ini, itu awal kisahnya ketika air Zam-Zam muncul di sana. Ketika Ismail ditempatkan di sana di Bakkah, lalu kemudian Siti Hajar lari ya 7 kali ke Safa Marwah untuk kemudian mencari air karena Ismail yang masih bayi kehausan. Tiba-tiba di dekat kaki Ismail muncullah air Zam-Zam. Saat itulah kemudian burung-burung berterbangan, berputar-putar. Orang Arab pandai sekali, mereka tahu kalau ada hewan, burung yang berterbangan, berputar-putar, itu sebagai isyarat bahwa di sana ada kehidupan. Mereka berdatangan, mendekati Siti Hajar, meminta izin untuk mengkonsumsi air. Di sanalah kemudian mereka diam. Ya, karena sumber air ada di sana, maka muncullah pembangunan-pembangunan. Gitu. Jadi sumber peradaban itu air. Ya, kalau tidak ada air, udah itu akan jauh dari peradaban. Jadi air itu sesuatu kebutuhan manusia yang sangat mendesak, begitu. Nah, gitu ya. Jadi mungkin konteks zaman dulu memang sesuai. Konteks hari ini sangat jarang sekali orang ya yang tiba-tiba sengaja buang air besar di tengah jalan dan tedigeleng ku busnya. Itu jarang sekali. Kecuali mungkin ya akalnya sudah dicabut gitu ya, sudah tidak sehat lagi kejiwaannya. Lanjut. Kama yahrumu alaihi qiraatul Qur'an wa yahrumu alaihi istijmar birrauhi awil admi aw bita'amil muhtaram li hadisi Jabirin radhiyallahu anhu naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna yatamassahu bi'idomin au bibi'ro wa yahrumu qada'ul hajatan haja baina kubur hajatan ya mahasiswa baina kuburil muslimin qala nabi sallallahu alaihi wasallam la ubali ausatol kuburi kodo itu hajati au wasato suki. Oke. Kama yahrumu alaihi qiraatul Quran, sebagaimana diharamkan membaca Al-Quran ketika buang hajat. Dan nembege saur ustad senatong nyanyian di jamban teh. Pamik itu terus we ngaos Quran di zaman, tidak begitu juga logika berpikirnya ya. Adabnya ya memang di zaman itu jangan terlalu lama. Tidak boleh bernyanyi-nyanyian, apalagi baca Al-Quran itu tidak boleh. Penghinaan terhadap ayat Al-Quran. Makanya saya bingung ya, sebagian artis yang jambannya dimewah-mewah. Bikin ke aya TV banyak, TV LED, ada TV LED dipasang gitu. Itu untuk apa? Ya, ini yang kemudian di Islam itu diatur. Gak boleh gitu Bapak nyimpen TV LED di jamban, nyimpen kulkas, nyimpen segala, nggak boleh gitu ya. Makanya saya tidak tahu dari mana tradisi jamban yang harus disimpan koran ya. Nah, saya kira lebih baik janganlah koran disimpan di jamban ya gitu, karena itu khawatir memalingkan
situasi alam kesadaran kita yang harusnya BAB jadi jongjon maca koran gitu. Teu sadar eta teh nuju buang hajat. Jongjone maca koran sampai khatam Pak. Tiba-tiba keluar. Nah itu ya. Jadi dari mana tradisi itu di Islam itu jangan janganlah berlama-lamaan di jamban. Ya, bukan tempat yang baik, bukan tempat yang yang di sana ada rahmat. Kalau berlama-lamaan itu di masjid. Tah di masjid nembe sing jongjon sing ato. Imati balik hari di masjid eleke sengkengnya betah oyong keluar, hari di jamban malah menjadi betah. Itu tidak seperti itu. Kemudian juga wayah rumu alaihil istijmaru, tidak boleh haram hukumnya membersihkan qada hajat dengan istijmar. Ya, 3 tapi bukan dengan 3 batu. Ya, dengan 3 melalui media rausun, kotoran unta. Jadi istinja membersihkan qada hajat dengan kotoran unta yang mengeras. Di Arab suhunya lebih daripada kita. Hari ini saja kan di Bandung sudah sangat panas gitu teh ya. Apalagi di Arab. Makanya kotoran unta itu bisa mengeras menjadi batu. Nah, di kita mah sepertinya tidak akan seperti itu ya. Yang kedua awil idomi, ya, tidak boleh membersihkan qada hajat dengan tulang, tidak boleh, ya. Tulang apa? Tulang apapun, badai cokor sapi, badai cokor hayam, tidak boleh, hukumnya haram, karena Nabi melarang itu. Bahkan Nabi dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa tulang itu adalah makanan jin. Ari orang resep sebelah tulang parebut jeung jin teh. Makanya saya dulu pernah ngobrol dengan orang Mesir. Jadi kalau mereka mengkonsumsi daging ayam itu semuanya dimakan kecuali bagian kepala dan bagian kakina. Jadi hulu jeung ceker nama dipikeun cenah. Bahkan dikasih ke para anjing. Tadi Arab mah gitu. Dan biasanya mereka itu makan makan daging ayam itu satu. Jadi banyak gitu untuk satu orang. Kalau orang-orang kita mah justru hiji hayam teh kertujuhan. Ya. Saya waktu itu ke KFC ya yang ada di Konat Suez. Nggak tahu di KFC sebelum ramai sekarang ya. Sekarang mah enggak ya, boykot sekarang. Dulu mah belum ramai sekarang gerakan boykot. Waktu itu pesan satu paket itu, satu porsi itu dagingnya 2, bagian paha besar-besar plus kentang. Eta mah isukna pesen satu porsi mau 2an orang Indonesia. Karena terlalu banyak porsi orang Indonesia. Mata cek orang Arab moyokan ke orang Indonesia itu Indonesiun do'ful akli wal akli. Nuhiji pakai hamzah, nuhiji pakai ain. Orang Indonesia mah cenah lemah daharna, lemah akalna. Etanya beda sahuruf, do'ful akli wal akli. Siga nu sami padahal benten Pak. Duh nyelekit dikitukeun. Kitu da nya teu tiasa atuh da tuang seur-seur teh nya porsi orang Arab bisa. Nah, tidak boleh tulang. Ya, menggunakan tulang. Au bito'amil muhtaromi, atau tidak boleh membersihkan kotoran, buang air besar, buang air kecil dengan makanan yang dihormati, makanan yang biasa dikonsumsi, makanan yang layak dimakan. Ya, nuju camping tidak ada air, tidak mendapatkan batu, bebersihna make apel, tidak boleh. Ya. Haram hukumnya. Dengan makanan yang terhormat. Tidak boleh. Ya.
Nggak boleh itu. Au bito amil muhtaromi. Mana dalilnya? Nih ada dalilnya. Di hadis si Jabirin, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatamassaha bi idomin au bi ba'rin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengusap untuk membersihkan kodo hajat dengan tulang ataupun dengan kotoran binatang. Wa yahrumu qada'ul hajati baina kuburil muslimin, haram juga qada hajat di sekitaran kuburan orang muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ubali ausatul kuburi qadaitu hajati au wasatul suki. Aku tidak peduli apakah buang hajat itu di tengah kuburan ataupun di tengah pasar, hukumnya haram. Ya, walaupun kuburan identiknya tidak banyak orang lalu lalang, tapi tetap itu bukan media untuk buang air besar. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.